Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Sultra, menargetkan tingkat partisipasi pemilih meningkat di Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sultra, Asril saat rapat koordinasi sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2023. Asril mengatakan, target tingkat partisipasi pemilih yang dicanangkan KPU Sultra mencapai di atas 85% di Pilkada 2024. Saya sudah sampaikan kepada KPU Kabupaten dan Kota bahkan untuk lebih aktif bekerja agar target partisipasi pemilih di Pilkada 2024 di atas 80%, ucapnya. Ketua KPU Sultra mengatakan target naiknya partisipasi pemilih tersebut, setelah di Pilkada 2019 lalu hanya 83%. Untuk itu, pihaknya meminta KPU Kabupaten dan Kota agar bisa intens melaksanakan sosialisasi guna menarik partisipasi pemilih. Asril mengungkapkan sosialisasi partisipasi pemilih itu dilakukan dengan kreativitas dengan menggunakan platform media sosial atau sosialisasi langsung. Karena kami punya tantangan dengan partisipasi pemilih yang 83% tentu menjadi tantangan besar dalam hal pemilihan kepala daerah, ujarnya. Ia mengatakan sosialisasi tersebut agar bisa menggaet pemilih potensial seperti pemilih pemula dari kalangan pelajar, pensiunan TNI dan Polri. Menurutnya, bukan hanya melibatkan komisioner dan staf KPU saja tetapi juga seluruh anggota badan ad hoc PPS dan PPK. Kami meminta kepada KPU Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara lebih masif dengan menyisir 11 basis, ucap Asril. Masuk kategori 3T tentu daerah-daerah kita kan banyak. Ya misalkan yang agak sulit untuk dijangkau adalah di di daerah Bombana yang ada di Kepulauan Kabaena. Itu ada beberapa desa yang masuk penghujung. Itu juga kemarin pada distribusi logistik itu juga kami kesulitan untuk mendistribusikan. Kemudian di Wakatobi itu di wilayah Runduma. Itu juga agak sulit untuk kita jangkau, tetapi inilah bagian dari tantangan. Kemudian di Buton Selatan, di Batu Atas, itu juga apalagi dengan cuaca hari ini, ya. Tetapi mungkin mudah-mudahan semakin dekatnya pilkada, mudah-mudahan juga sudah cuaca kita juga sudah mulai landai. Tentu ini adalah bagian dari tantangan-tantangan teman-teman kabupaten kota, tetapi tentu ini tidak akan putus. Kami harus lakukan terus supaya partisipasi kita betul-betul kita bisa naikkan, minimal kita samai di pemilu yang lalu. Oke. TU nomor 65 menyangkut tentang anggota-anggota DPR yang terpilih itu paling lambat 21 hari. Itu sudah harus menyampaikan kepada KPU sebelum mereka jalan. Jadi kalau 21 hari dari akhir masa jabatan mereka, tentu teman-teman hari ini yang terpilih pasti dalam proses pengurusan, ya. Karena juga untuk menghitung kekayaannya mereka pasti kan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Lalu kemudian setelah menghitungnya, kemudian itu akan dibawa di lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengeluarkan hal tersebut. Ya tentu ini, karena ini kita bicara Indonesia, bukan bicara Sulawesi Tenggara. Ya tentu kesemuanya ini pasti butuh waktu. Tetapi kami sangat berharap, dan itu penekanan kami, karena ketika mereka tidak masukkan laporan kekayaannya, ya minimal 21 sebelum pelantikan itu, tentu nama yang bersangkutan tidak akan masuk dalam daftar surat keputusan untuk peresmian atau pelantikan. Tetapi tidak menggugurkan mereka, cuman tidak masuk pada daftar nama yang dilantik pada hari itu. Nanti ketika sudah mereka masukkan, baru kemudian direncanakan lagi untuk proses pelantikannya oleh teman-teman pemerintah daerah melalui DPR. Oh ya, oke sih. Seperti apa tadi di sambutan saya katakan bahwa kami punya tantangan besar ke depan. Karena keberhasilan kami di pemilu dengan tingkat partisipasi yang 83%,82% itu tentu ini menjadi tantangan besar kami untuk ke depan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Makanya saya sangat berharap kepada teman-teman kabupaten kota, termasuk kami pun juga di provinsi, insya Allah ini adalah sosialisasi ini akan kami masifkan, ya, untuk bisa menyisir di 11 basis itu. Sehingga dengan harapan bahwa ke depan mudah-mudahan
kita samai ataupun kita melebihi dari angka partisipasi yang 83 yang sudah kita capai pada saat pemilihan. Tentu ini semua ini kan pasti tidak cukup saja untuk kita bercerita, tetapi harus kita mampu memberdayakan seluruh sumber daya. Baik itu sumber daya manusia yang ada di tingkat KPU-nya maupun yang ada di tingkat ad hoc, dalam hal ini PPK dan PPS. Nah, termasuk juga harapan kami adalah sebanyak apapun kami, personil kami yang ada di kabupaten ini, cuma 5 orang komisionernya, ditambah dengan staf. Kemudian di kecamatan, dari 221 personil kami itu cuma 1.105 orang. Termasuk juga PPS. Personil kami dari 2.285 kelurahan dan desa, tentu yang ada di kelurahan dan desa itu cuma 6.855 orang. Tentu jumlah ini sangat kecil untuk bisa menyisir pemilih yang ada di Sulawesi Tenggara yang jumlahnya 1.867.931 untuk yang DPT pemilu. Tentu untuk DPT Pilkada pasti bertambah lagi karena anak-anak kita yang kelahiran 2007 itu sudah genap berusia 17 tahun. Termasuk juga TNI Polri memasuki usia pensiun, tentu juga ini masuk pada pemilih baru untuk pemilihan kepala daerah. Maka dari itu memang genjotan-genjotan ataupun trik-trik yang kami akan lakukan itu akan kami terus memberikan masukan-masukan kepada teman-teman kabupaten, dan kami juga sangat berharap kepada seluruh media, teman-teman media untuk bantu kami tentang sosialisasi seperti itu. Terkait 3T itu Pak, bisa diurai? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.